Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ini ya masuk ke materi selanjutnya. Masih hampir sama ya dengan sebelumnya. Intinya kita akan menghitung ke dalam pada balok ya di atas dua peletakan. Cuma bedanya sekarang balok ini menganjur di atas dua peletakan. Menganjur maksudnya ini menonjol gitu ya, melebihi batas dari peletakan. Jadi kalau Anda lihat di gambar ini, coba dilihat. Kalau biasanya kan ya ujung itu ya dua peletakan itu ya kan. Misalkan sendi dan roll, ujungnya yaitu terletak di ujung-ujung balok. Cuma sekarang di kasus ini ujung itu terletak peletakan itu terletak tidak di ujung-ujung balok, tapi di sebagian dari balok itu, sehingga balok ini jadinya posisinya menganjur ya, atau menjorok ke depan atau melebihi batas dari ini melebihi batas dari peletakannya, seperti itu. Oke, kalau untuk materi ini mungkin nggak banyak teori ya, tapi langsung kita ke contoh soal. Mari kita lihat. Mengingatkan kembali juga ya bahwasannya bentuk beban itu adalah ada dua macam, terpusat dan merata ya. Nah, di materi ini nanti kita akan membahas balok menganjur dengan beban terpusat, kemudian beban menganjur dengan beban merata, sama balok menganjur dengan kombinasi dua beban. Seperti itu. Ya. Oke, ini ada sebuah contoh. Ada sebuah balok, posisinya menganjur. Baloknya balok apa? Balok AD. Balok AD. Ya. Balok AD di mana posisi peletakan itu di A dan B. Di titik A dan B. Jadi dia menganjurnya adalah di BD ini ya, menganjur ya. Jadi di BD ini dia menganjur melebihi dari peletakannya. Di mana panjang AB adalah 6 meter, panjang BD 1 meter. Jadi total panjang baloknya berarti berapa? 6 dan 1, 7 meter. Ya. Kemudian ada beban terpusat P1 terletak di titik C. Nilainya 10 ton terpusat ya. Kemudian ada beban terpusat lainnya P2. Letaknya di mana? Di ujung. Ya. Di ujung nilainya adalah 4 ton. Sekarang kita mencari reaksi perletakannya. Prinsipnya sama aja ya sebenarnya ya. Jadi nggak beda jauh ya. Cuma memang hati-hatinya adalah saat meletakkan ininya. Bebannya itu di mana posisinya gitu ya. Kemudian jaraknya berapa? Itu yang kadang suka kelirunya di situ.
Oke, kita coba lihat. Kita mencari RAV dulu ya. Untuk mencari RAV ini, maka kita nolkan siapanya? MB, maaf. Momen di titik B. Ya. Momen di titik B. Dinolkan. Oke, kita nolkan. Kemudian, seperti biasa, kita tentukan gaya apa saja yang bekerja. Caranya adalah lihat dari sebelah kiri. Ya, lihat dari sebelah kiri. RAV. Berarti ada RAV. Gaya yang akan ada kan, RAV itu juga gaya ya. Cuma bedanya kalau P ini gaya aksi, RAV reaksi. Dan ini akan kita cari dan akan ada. Kita asumsikan arahnya ke atas, RAV mau ke RBV. Jadi ingat ya, tetap acuannya adalah tumpuan, jadi bukan ujung. Bukan masalah ujung ke ujung, tapi acuan kita adalah tumpuannya. RAV kali L, oke, positif. Kenapa? Karena searah jarum jam. Kurangi P1. Kenapa negatif? Karena P1 mau ke RBV, mau ke titik B atau RBV, kan dia gini muternya. Berlawanan arah jarum jam. Sehingga dia apa? Negatif P1. Jaraknya berapa? Jaraknya B, 4 meter. Ditambah P2. Kenapa P2 ditambah? Karena kan P2 saat mau ke MB atau RBV, nah gini ya. Nah, ini apa? Searah jarum jam. Sehingga dia positif. P2 kali C. Ya kan? Dari situ ya. Sama dengan 0. Berarti ingat, ada RAV, P1, P2 ikut meskipun dia terletak di sebelahnya tumpuan. Tapi dia merupakan gaya aksi pada balok. Intinya kita harus menghitung semua gaya aksi yang bekerja pada balok. Mau dia letaknya di luar tumbuhan atau di dalam tumbuhan. Seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. RAV sama dengan P1. Boleh ya, RAV kali L boleh. Atau mau dipisahin juga boleh ya. Paham lah ya ginian ya. Ini makan matematika. RAV sama dengan P1 kali B bagi L. L-nya dari sini dikurangi. Kami darwas ya, jadi dia negatif, yang ini positif. P2 kali C dibagi L. 40 kurangi 4, 36 dibagi 6. Yaitu 6 ya. Berarti ketemu bahwasannya maaf. RAV-nya adalah 6 ton, arahnya ke atas. Kemudian sigma MA sama dengan 0, kita cari RBV. Dari ujung boleh, dari RBV boleh, intinya yang penting semua gaya yang bekerja itu dimasukkan ya. Misalkan masukkan RBV dulu boleh. RBV mau ke RAV, arahnya gimana nih? Berlawanan arah jarum jam. Maka dia negatif. Kali jaraknya adalah L. 6 meter. P2 mau ke RAV berarti gini. Berarti ini apa? Searah jarum jam. Ya kan? P2 mau ke RAV. Muter. Searah jarum jam positif P2. Jaraknya berapa? Berarti jaraknya adalah C kecil ini
ditambah L. Jaraknya 7 meter ya berarti ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada P1. P1 dia mau ke A gimana? Searah jarum jam juga ditambah P1 jaraknya adalah 2 meter kali A. Ya. Maka RBV sama dengan kita hitung ya RBV-nya. Pindah ruas RBV boleh ke situ. Berarti kalau ini pindah ruas ke sini anggap aja positif, yang lain juga positif ya. Maka P1 boleh P1A dulu, P2 dulu boleh ya karena penjumlahan itu bebas. P1 kali A dibagi L ditambah P2 kali C plus L bagi L. Seperti tadi, ketemu ini berarti 20 ditambah berarti 20 7 kali 4, 28 48 dibagi 6 ketemu 8 ton ya. Ton. Kita kontrol ya. Dimana kontrolnya adalah gaya aksi harus sama dengan gaya reaksi. Gaya aksi harus sama dengan gaya reaksi. Oke. Kontrolnya RAV tambah RBV 6 tambah 8 itu sama dengan 10 P1 tambah P2 ya kan? Sama ternyata 14 ton. Jadi jawaban kita betul ya. Jawaban kita betul, kita lanjutkan. Sekarang mencari gaya lintangnya. RAV udah ketemu, RBV udah ketemu, ya kan? Sekarang kita cari lintangnya. Prinsip lintang itu artinya sama juga ya, seperti gaya geser. Lintang itu ya artinya sama aja seperti gaya geser. Oke, kita coba ya. Kita cari D dari A ke C. D dari A ke C. D dari A ke C. Sebenarnya ada anak saya. D dari A ke C. Maka kenapa A ke C? Karena tetap dari ujung tetap ya. Kenapa di C? Karena di C ini ada gaya ya, ada beban batasnya. D sampai A ke C, gaya yang bekerja apa? RAV aja. Arahnya kemana? Ke atas. Maka positif 6 ton. Dia kotak ya. Kenapa? Karena beban terpusat. Kalau beban merata kemarin bentuknya apa? Segitiga. Ya, kalau terpusat ya merata. Artinya karena sepanjang AC itu ya cuma RAV aja yang bekerja, nggak ada gaya lain bekerja, ya kan? Makanya dia lurus kotak seperti ini. Nah, kemudian dari C ke B, hitungnya jangan dari C aja ya, tetap yaitu dari ujung ya. Berarti tadi ada DAC atau RAV, berarti ada RAV ke atas berarti positif, ke bawah kurangi P1 10 ton.
Kenapa sampai titik B? Karena di titik B ini nanti ada RBV, ya kan? Berarti nggak langsung sampai ke D ya. Ketemu negatif 4 ton. Negatif. Nah, kemudian CD. CD berarti negatif 4 tadi ditambah RBV. Ya boleh, berarti boleh dari ujung hitung satu-satu, boleh juga RBV tadi, RCB maaf. Kok R sih? DCB. DCB tadi berapa? Negatif 4 ton. Ke bawah ditambah. Kenapa ditambah? Karena RBV arahnya ke atas. RBV tadi nilainya berapa? 8. Berarti min 4 ditambah 8 jadinya 4. Positif 4 ton. Arahnya ke atas. Sama ya seperti itu, ujung P24 ton. Kemudian di DBD berarti berapa? Di DBD berarti sama seperti P2 atau juga boleh min 4 tadi udah ya. Oh, udah DBD. Ya, maksudnya DBD sama dengan P2. Harus seperti itu ya. Ujung itu harus sama seperti reaksi. Kotak semuanya ya, karena beban terpusat. Bisa dipahami ya, semoga bisa. Kemudian ada momen. Momen itu ingat adalah gaya dikalikan dengan jarak ya. Oke. Terus saya ingatkan kembali, momen maksimum itu terjadi di saat D sama dengan 0. Momen maksimum itu akan terjadi saat gaya lintang sama dengan 0. Meskipun sini tidak ditanya ya, berapa momen maksimum dan di mana, cuma Anda nanti kan akan memudahkan dalam menggambarkannya. Kalau di sini kita lihat dia 0 itu saat di mana? Di sini. Di titik C sama di titik B. Maka kemungkinan besar dan memang ya pasti nanti momen maksimumnya adalah ya di C dan di B. Tuh kelihatan ya. Pasti di C dan pasti di B. Itu pasti. Bisa dibuktikan nanti ya. Cuma di sini kita beritahu teorinya. Kalau momen di ujung, ingat di ujung bukan di perletakan ya. Itu selalu sama dengan 0. Kenapa di ujung 0? Karena belum ada jaraknya. Ya kan? Kan gaya kali jarak. Kalau jaraknya 0, mau gayanya segede apapun ya, hasilnya 0. Oke, momen di titik A, 0. Momen di titik C sama dengan gaya apa yang bekerja dari A ke C? RAV. RAV saja ya. RAV mau ke C berarti searah jarum jam, jaraknya berapa? 2 meter. Berarti MC adalah 12 ton meter. Ingat satuannya ya, jangan sampai keliru. Gaya kali jarak. Kemudian momen di titik B. Tetap ngitungnya dari ujung kiri. Ada siapa? Ada RAV. RAV ke titik B berarti jaraknya berapa? Jaraknya L. Arahnya kemana? Searah jarum jam ya. Muternya searah jarum jam. Berarti RAV kali L positif. Ada siapa lagi? Ada P1. P1 mau ke B apa? Berlawanan arah jarum jam. Ya. Ini bukan P2 ya, maaf ya keliru. P1 saya ganti dulu ya. P1 ini ke
P1 ya, P1 kali B. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Sebentar. Oke, sekarang momen tadi ya. P1 ya, berarti ini P1. P1 kali jaraknya berarti ke titik B, ya P1 ke B ya. Karena kan tujuan kita di titik B. Karena MB ya kan. 6 kali 6 kurangi 10 kali 4. 36 kurang 40 negatif 4 ton. 12 ini negatif, berarti di atas. Cara gambarnya berarti gimana? Cara gambarnya intinya adalah Anda bikin garis. Selalu ya, buat garis sepanjang balok. Buat garis panjang balok. Selalu seperti itu. Kemudian tadi momen A 0, 0. C 12 ton. Anda pakai penggaris, misalkan 12 cm kan panjang ya. Jadi 6 cm lah ya. Anda pakai penggaris 6 cm. Nah, misalkan 6 cm itu di sini. Nah, jadi tinggal ditarik. Tarik aja. Kan? Kemudian setelah itu di titik B negatif 4 ton. Negatif berarti di bawah dari garis ya. Berarti kalau tadi 12 jadikan 6, berarti kalau 4 jadi 2. Ambil 2 cm. Oh, di sini nih titiknya. Dan Anda hubungkan ya. Nah, ini sama ini. Nah, gitu cara gambarnya. Nah, di ujung pasti 0 ya kan? Nah, cara lain menghitung momen. Mana tadi? Cara lain menghitung momen di titik C, selain tadi dari pandang kiri, juga bisa dari pandang kanan. Min P2 kali C. Maksudnya dari kanan dari sini. Boleh. Hasilnya pasti sama, cuma kalau kita pandang kanan, hitungnya dari kanan, maka hukum yang berlaku perjanjiannya berubah kebalikannya ya. Kalau pandang kiri kan searah jarum jam positif berlawanan negatif. Kalau sekarang kebalikannya. Berarti P2 4. Ini searah, berarti dia negatif jadinya. Jaraknya berarti berapa? 1. Negatif 4 kali 1, negatif 4 ton. Sama ya. Negatif 4 ton meter. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang lain. Nah, bisa lihat ya semuanya ya, contoh soal lainnya. Kalau tadi bebannya terpusat, sekarang bebannya merata. Ya.
Cuma dia posisinya menganjur ya, menonjol ke depan. Sama juga prinsipnya, hati-hati ya kalau kayak gini. Jangan sampai kebanyakan ininya menghitung apa namanya, menghitung beban meratanya ya. Coba kita cek sama prinsipnya, kita mencari ya, mencari reaksi dulu. Kita cari RAV dulu, maka momen di titik B sama dengan 0. RAV kali L. L-nya berapa ini? Oh, ini kepotong ya. Sebentar ya, saya. Oh, sebentar ya. Ini harusnya. Ada. Maaf ya. Sambil ngantuk-ngantuk ngerjain bikin presentasinya saya. Nah, seperti ini. Oke. RAV kali L. Bukan sampai ujung ya, tetap sampai B aja, karena kita tinjauannya di titik B. Yang kita jadikan acuan sama dengan 0. Oke, positif karena searah jarum jam. Kemudian ada si Ki ini, Ki. Nah, ini harus hati-hati. Saya terangkan. Ki, saat kita menghitung Ki, kalau untuk reaksi, jadi jangan cuma A sampai ke B aja, tapi seluruh Ki yang bekerja di atas balok ini harus dihitung. Ya. Dengan dua cara, boleh kita pecah ya, jadi 2. Karena kan ini panjang, ya udah dipecah aja jadi 2 ya, biar gampang. A sampai ke C ini kan berarti gabungan dari beban merata AB dan BC, ya kan? Berarti kan dia gabungan antara AB, ya kan? Dan BC. BC. Kasih warna berbeda ya. AB dan BC berarti 2 gini ya. Ada beban merata AB dan ada beban merata BC, nilainya sama, masing-masing adalah pi per meter. Boleh dipecah jadi gitu, supaya nanti memudahkan ya. Dikurangi, nah Ki ini berarti kita hitung beban merata AB ya.
Ini merata, prinsipnya adalah kita ubah menjadi beban terpusat. Cara mengubahnya masih ingat ya? Yaitu Q dikalikan dengan L-nya. Jadi tengah-tengah ini L-nya berapa? 6. Jadi tengah-tengahnya kira-kira di sini. Nah, ini berarti yang susah ya. Nggak bisa lurus, kenapa ya? Aja lurus lah ya, maaf ya. Nah, ini Q-nya. Penggantinya ya, berarti rumusnya adalah Q kali L. Berarti ini kita anggap sebagai Q besarnya. Q-nya berarti 3, L-nya berarti berapa? 6 meter. Q kali L ya. Kemudian kalikan jaraknya. Karena kan rumusnya ini kan gaya kali jarak ya, momen ya kan. Jaraknya berarti sekarang berapa? Berarti Q kali L itu adalah kita mengubah merata jadi terpusat. Jangan lupa kalikan jaraknya. Jaraknya berarti jaraknya sebentar ya. Jaraknya berarti segini. Letak beban ini berarti di mana? Di tengah-tengah. Berarti setengah L ya, jaraknya setengah L. Negatif, kenapa? Karena ini kan maka titik B. Ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian ini adalah yang beban yang warna oranye ini segini. Kemudian ada beban lagi yang di sini. Ya. Berarti penggantinya di mana dia? Kita ganti warna oranye aja ya. Biar sama-sama oranye. Kemudian kita bikin lagi pengganti Q2-nya berarti sini ya. Tapi dia warnanya kita ganti warna. Berarti kita ubah jadi beban terpusat berarti Q kali L. Q-nya kan 3, L-nya berarti berapa sini tadi? 2. Q kali A. Kita anggap ini sebagai A. Ya kan? A segini tuh. A tuh maksudnya apa? A tuh segini tuh. Nih A. 2 meter. Jaraknya terus berapa? Kan ingat ya. Q kali A itu baru mengubah merata jadi terpusat. Jangan lupa dikalikan jarak lagi. Berarti ini jaraknya setengah A. Arahnya kemana? Searah jarum jam mau ke titik B. Beda sama sebelah sini ya, tadi kan berlawanan. Maka dia positif. Ya, seperti itu. Tinggal ke bawah. Cek dulu. Ke bawah ini ya. Yaudah tinggal dipindah ruas ya. Q kali L setengah L. Boleh satu-satu kalau masih bingung. Kalau sudah paham sekali boleh langsung seperti di sini. Boleh satu-satu hitung dulu. Negatif Q atau ini pindah ruas jadi positif. Di sebelah sini jadi negatif. Ya kan? RAV sama dengan ini positif setengah QL kuadrat dikurangi setengah QA kuadrat. Boleh.
baru dibagi L. Ya, setengah QL kuadrat kurangi setengah QA kuadrat. Boleh gitu dulu, boleh juga seperti yang di sini di presentasi. Yang penting Anda paham ya. Ketemu RAV-nya sama dengan 8 ton, positif. Nah, berarti dia ke atas. Seperti itu ya. Sekarang kita mencari RBV, maka yang kita nolkan siapa? Momen di titik A. Kita nolkan, acuannya berarti di situ. Apa saja gaya yang bekerja? Ada RBV. RBV mau ke A. Kalau kayak gini berarti dia bukan pandang kiri, pandang kanan ya. Karena kebetulan memang kita mencarinya di RAV. Jadi tetap pakainya momen ya. Sebentar, saya lanjutkan. Ya, momen titik A 0. RBV dia berlawanan maka negatif. Oke. Berlawanan arah jarum jam maka dia negatif. Hati-hati. Kemudian kita lanjutkan. RBV kali L tadi negatif ya. Kemudian Q-nya tetap bagi 2 ya. Q yang ini dia mau ke A berarti apa? Searah jarum jam maka positif. Ya, positif. Kemudian jaraknya setengah dari L ya. Ada QA juga yang di sini. Q, maaf. Dia positif juga. Karena searah jarum jam, cuma hati-hati ya, nilainya sekecil ya, sepanjang ini. Jaraknya yang hati-hati. Jaraknya bukan lagi setengah A. Karena dari ini sampai ke A berarti berapa? Setengah A ditambah L. Karena acuannya di titik A. Sama dengan 0. Sebentar ya. Oke, kemudian ketemu bawahnya, masukin aja angka-angkanya ya. RBV sama dengan benda ruas RBV-nya Q kali L tambah A. Ini kurang setengah ya, setengah harusnya ada setengahnya. Oh, udah termasuk ya. Ini boleh cara yang di sini ya teman. Kalau bingung manual aja nggak apa-apa ya, masukin QL setengah L tambah ini baru dibagi dengan L boleh. Kalau Anda bingung misalkan ini kenapa dari tiba-tiba QLA, ini kan berarti setengah QL kuadrat ditambah setengah QALL. Intinya nanti endingnya jadinya seperti ini, setengah Q kali L plus A dikuadratkan. Tapi kalau bingung langsung aja ya, yang di atas ini boleh masukin angka-angkanya ya. Jadi ini mah bukan rumus ya, ini lebih ke penyederhanaan aja biar nggak banyak hitungan ya. Berarti langsung aja nggak apa-apa. Berarti
setengah dari atas ya, Q L kuadrat ya kan, tambah ini kenapa jadi kecil, setengah QL kuadrat yang ini ditambah setengah, ini satu ya, setengah QA kuadrat QA kuadrat ditambah QAL. Nah, kalau disederhanakan jadi ini maksudnya gitu ya. Ini persamaan kuadrat sih. Tapi boleh pakai cara ini juga boleh. Atau Belanda masukkan angka yang dulu boleh, baru dibagi L kalau nggak mau mikir-mikir gitu ya. Dibagi L gitu RBV-nya ya. Boleh kayak gini juga RBV-nya. Ketemu berapa? 16 ton. Kita kontrol ya. RAV tambah RBV apakah sama dengan Q kali L tambah A? Ternyata sama. Maka hitungan kita betul. Kemudian kita cari gaya rintangnya. Mencari gaya rintang. Tetap rintang dari DA sampai ke B. Ya, nggak di tengah-tengah karena jadi kita bagi jadi dua ini kan, merata. Yang pertama, D dari A ke B sama dengan RAV. Iya kan? D dari A ke B RAV. Ujungnya aja ya. Berarti nggak kotak, nggak boleh kotak ya. Karena kan sepanjang AB ini ada merata. Ya kan? Cuma nanti di BA-nya B ke A. Nah, kalau merata tuh kayak gini loh. BA berarti dibalik ya. BA-nya berarti RAV ada positif ke atas dikurangi QL. Q kali L. Q kali L. Dari mana QL? Ini kan nanti kita mau ubah. Tadi kan jadi ada ini. Nah, di sini. Cuma tidak serta-merta langsung jadi terpusat ya. Enggak, kita cuma memudahkan. Gambarnya juga bukan seperti terpusat ya. QL itu betul. Nah, ini tadi ya. Puncaknya kan gedenya di sini. 3 kali 6, 18. 8 kali 18 adalah 8 min 10 ton. Makanya cara gambarnya gini. Jadi kalau Anda nanti menggambarkan, Anda tetap ya yang pertama itu harus membuat garis dulu ini. Baloknya sepanjang. Nah, kemudian RAV-nya setinggi berapa? RAV-nya tadi 8 ton. Anda bikin penggaris.
penggaris 8 gini ya kan. Kemudian di ujung tadi berapa? Min 10 ton. Pakai penggaris kalau tadi 8 jadi 4 cm, kalau 10 mungkin 5, bukan mungkin ya, tapi harus sama ininya. Skalanya 5. Nah, baru hubungkan. Nah, jadi nggak boleh langsung kotak-kotak ya, kayak tadi. Karena kalau Anda benar-benar menghitung ya, coba di tengah-tengah bentang, nilainya memang adalah bukan di tengah ya, kita nggak tahu nih di mana letak maratanya, atau coba di tengah ya, 3 kali 3 9, RAV nya berapa? 8. Kira-kira negatif 1 di tengah-tengah tuh, agak ke bawah. Jadi kan di titik, misalkan saya mau nyari titik sini tengah-tengah, kan nanti nilainya berbeda ya kan, dibandingkan dengan di RAV. Beda sama terpusat tadi. Selama dari A ke B ya udah nggak ada gaya yang bekerja. Kalau ini kan ada nih, di sini ada, ada. Ya, seperti itu. Setelah itu kita menghitung lintang di titik BC. Oke. Di BC ini, di titik BC ini ada gaya yang bekerja. Boleh dari ujung RAV dikurangi GL, boleh juga langsung dari DBA tadi min 10 ditambah RBV. RBV-nya berapa tadi? 16. Min 10 tambah 6, 16 ton. Berarti di titik yang sama B itu ada 2 lintang, yaitu di negatif 10 dan di positif 6 ton. Berarti cara gambarnya gimana? Anda gambar lagi setinggi, pokoknya acuannya di warna hitam ini ya, 6 ton. 6 ton itu 3 lah ya kalau pakai penggaris. Nah, kemudian tarik lah. Dari tadi ini ke sini. Nah, ya seperti itu ya. Kemudian, nah seperti ini gambarnya berarti. Di ujung berarti berapa? Di ujung ini, karena dia tidak ada gaya yang bekerja di ujungnya, nggak ada ini. Karena dia nggak ada RAV, karena pasti 0 ya di ujung ini. Kita tinggal ditarik. Set, sini kan 0. Aduh maaf ya, ini suaranya tuh anak saya masuk keluar. Nah seperti ini ya. Oke. Kemudian ada lagi momen ya. Untuk momen prinsipnya adalah gaya kali jarak. Momen di titik B itu boleh pakai setengah Q kuadrat. Berarti segini aja maksudnya, karena kan dia merata ke seluruh penampang ya, balok. Karena kita anggap sebagai balok BC ya kan, yaitu negatif 6 ton meter. Nanti juga ada yang digunain kan? Sebentar, kok saya agak ini ya. RAV-nya berapa? 8.
Momen di titik B, saya ulang lagi, setengah Q kali A kali A kuadrat. Boleh ya pakai itu. Momen maksimumnya maksudnya. Jadi di tengah. Bentangnya. Seperti itu, setengah Q A kuadrat. Kemudian tinjau tampang X. X itu yang ini ya. Terletak sejauh dari perletakan A. Besar momen pada titik ini mx. Ya, tadi kan disampaikan maksimum itu saat D sama dengan 0. Ini gambarnya maaf ya, kurang skala T. Sebentar, saya cek dulu. Bentar ya, gambarnya ada yang salah. Dia harusnya agak ke sini. Oh, ini kegeser. Nah, seperti ini. Jadi ini tepat di sini, setengah Q. Ya, setengah Q A kuadrat. Jadi ini seperti ini. Nanti ada apa namanya? Cantilever ya. Nanti ada setelah materi ini. Maksimumnya berarti tepat di sini sama nanti di sini. Yaitu posisi di mana D sama dengan 0. D 0 kan di mana? Di sini ya. Cuma kita nggak tahu berapa X-nya kan? Tidak boleh kita asumsikan, oh pasti di setengah L. Enggak. Belum tentu. Jadi nggak boleh ya. Sama kalau ini kelihatan di titik B. Pasti itu maksimum. Oke. Kalau lagi momen titik B berarti Q kalikan dengan A dikali setengah A, makanya setengah Q A kuadrat. Ini cara cepat juga ya. Kemudian tinjau tampang X-nya terletak di sejauh X dari peletakan A. Oke, kita ingin tahu nih X-nya berapa ya. Karena di posisi ini momennya maksimum. Kenapa kita yakin di situ maksimum? Karena nilai D pada posisi ini adalah 0. Mx berarti apa? RAV kalikan dengan X dikurangi setengah Qx kuadrat. Ya kan? Setengah Qx kuadrat dari mana? Kan momen di X ini berarti ada Q. Q-nya berarti kita nggak boleh ngitung Q-nya semua ya. Kalau kita cuma menghitung momen, kita hitung momen, bukannya reaksi tadi ya, karena momen yang ini beda lagi. Kalau ditanyakan di titik X, maka kita meninjaunya beban meratanya cuma sampai di titik X. Jadi kita meninjau bebannya cuma segini aja. Segini aja sampai X. Ya. Jadi nggak boleh sampai panjang ini, nggak boleh. Cukup sampai di sini aja. Seperti halnya kalau kita ngitung momen di titik B. Kalau kita pakai pandang kanan, dia ini pakai pandang kanan ya. Karena kan supaya lebih nggak ribet ya, harus masukin RAV. Boleh kita masukin dari kanan, boleh. Kalau seperti itu, ya yang dihitung ya dari ujung kanan ini sampai ke titik B aja, gitu maksudnya. Ya. Kemudian kita kasih warna yang berbeda. Seperti itu ya. Segitu aja udah cukup. Ini juga sama. Setengah Q. Setengah kali. Maksudnya Q kali X dulu. Ya kan? Kemudian dikalikan dengan
jaraknya berarti apa? Setengah X, makanya setengah QX kuadrat. Jadi berasal dari mana? Q kali X dikali jaraknya berapa? Setengah X, jadi setengah QX kuadrat. Seperti itu ya. Berarti nggak boleh kali L, karena ketinjauan kita cuma di titik X. Maka beban merata yang ikut cuma di situ aja. Nah, kita coba cek. Momen maksimum terjadi pada titik di mana G lintang sama dengan 0. Berarti kita turunkan. Masih ingat penurunan? Penurunan itu diferensial ya. Berarti diturunkan tuh RAV kali X, berarti jadinya RAV aja, X-nya hilang. Min setengah QX kuadrat berarti 2-nya ke depan. 2 kali setengah QX. Jadinya QX itu diferensial ya. Semoga masih ingat. Jadi yang awalnya RAVX jadinya X-nya hilang. Ini X-nya 1 hilang. Masih ingat lah semoga ya. Kalau nggak ingat nanti silahkan cari tuh cara mendiferensialkan suatu persamaan kuadrat. 2-nya ke depan, X-nya hilang 1. Kalau kuadrat berarti pangkat 2 dikurangi 1. X pangkat 1 aja. Ketemu dx kapankah ini berapakah x supaya dx sama dengan 0? Maka RAV min QX sama dengan 0, X sama dengan RAV dibagi Q. RAV-nya 8, Q-nya 3. Berarti X ini yang menyebabkan momen itu maksimum adalah 2,667 meter dari perletakan A. Ya, seperti itu. Maka momen maksimum terjadi pada jarak X 2,667, yaitu kita masukkan nilainya. Berarti RAV kali X. Tadi rumusnya yang mana? Ini RAV kali X, ya kan? Min setengah QX kuadrat. Min setengah Q, Q-nya 3, X-nya 2,667. Ketemu 10,667 ton meter. Itulah momen maksimumnya. Terus kapankah momen sama dengan 0? Momen sama dengan 0 itu adalah, tadi kan MX sama dengan RAV kali X min setengah IQX kuadrat. Kalau kita mencari sama dengan 0 berarti MX-nya kita nolkan ya. Berarti RAV X min setengah QX. Ini diturunkan lagi ya. Sama dengan 0. Didiferensialkan, maka X ketemu 5,33. Berarti kita turunkan RAV X. Berarti kalau diturunkan, didiferensial, X-nya hilang ya. Karena X pangkat 1, satunya dikurangi 1 jadi 0. X pangkat 0 kan 1. RAV. Dikurangi 2-nya ke depan, setengah QX sama dengan 0. Maka X sama dengan 2 kali RAV dibagi Q. Dapat dari mana? Pindah ruas. Min setengah QX sama dengan RAV. Maka X sama dengan RAV sama dengan setengah QX. Maka X sama dengan RAV dibagi setengah QX. Kalau dibagi setengah berarti kali 2, ya kan? Berarti 2 RAV per Q. Jadi ketemunya adalah di titik 5,33 meter dari peletakan A. Itu saja mungkin ya. Sebenarnya ada lagi sih, cuma bisa bingung ya. Segini aja dulu, silahkan dipelajari lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya memang agak cukup banyak ya, tapi ya harus berlatih yang penting. Kalau pertanyaan silahkan. Saya kira cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.